Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang isu atau kasus yang telah saya temukan, yaitu tentang vaksinasi COVID-19 yang menyebabkan kematian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nursinta Soraya dengan NIM 2021-12093 dari kelas akuntansi 2C, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bu Zamrud Mira Delima SEMSI. Topik yang akan kita bahas mengenai kasus yang telah saya temukan, yaitu tentang vaksinasi COVID-19 yang menyebabkan kematian, yaitu yang pertama, termasuk ke dalam dimensi moral apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan dan jelaskan. Yang kedua, apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut? Carilah informasi tentang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan yang ketiga, menurut Anda, apakah yang perlu Anda lakukan di kemudian hari agar Anda terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan tersebut? Beredar rumor bahwa vaksinasi COVID-19 meningkatkan potensi terinfeksi COVID-19, bahkan menyebabkan kematian. Di samping itu juga ada berbagai rumor bahwa vaksinasi COVID-19 menimbulkan efek samping, sehingga mengakibatkan sebagian warga masih enggan untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Studi Centers for Disease Control and Prevention atau CDC menunjukkan bahwa vaksinasi COVID-19 manjur untuk mencegah gejala COVID-19 semakin parah. Studi itu juga menunjukkan bahwa hanya ada 2% pasien yang sudah divaksinasi meninggal dan 10% pasien yang dirawat di rumah sakit setelah melakukan vaksinasi lengkap. Sementara berdasarkan studi yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19, risiko kematian COVID-19 dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor usia dan penyakit penyerta atau komorbid. Studi itu menunjukkan bahwa usia 60 tahun ke atas memiliki risiko kematian akibat COVID-19 sebesar 19,5 kali lipat. Sementara itu, penyakit ginjal memiliki risiko kematian sebesar 13,7 kali lipat. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa informasi mengenai vaksinasi COVID-19 yang menyebabkan kematian adalah keliru, atau biasa juga kita kenal dengan kata hoax. Jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa vaksinasi COVID-19 itu menyebabkan kematian, karena isu tersebut belum tentu benar dan kita harus pandai-pandai memilih dan memilah berita yang beredar di sosial media tersebut. Selanjutnya kita akan membahas sesuai dengan topik yang saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama, termasuk ke dalam dimensi moral apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan dan jelaskan. Menurut saya, kasus tersebut termasuk ke dalam dimensi moral, hak-hak informasi dan kewajiban. Dari kasus tersebut dapat kita lihat bahwa hal tersebut merupakan informasi yang keliru atau disebut juga dengan hoax, yang menyebabkan ketidakpercayaan hingga menimbulkan hoax sehingga banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti anjuran pemerintah. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia berhak mendapatkan informasi yang benar dan mendapatkan perlindungan serta jaminan dari negara. Dan yang kedua, apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut? Cari informasi tentang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia lalu jelaskan. Menurut saya bisa, karena sebagai warga negara Indonesia, kita berhak mendapatkan perlindungan dan juga jaminan dari negara, di mana pada setiap negara itu pasti terdapat hukum yang berlaku, dan hukum tersebut perlu ada yang menggerakkan, seperti aparat penegak hukum, pengadilan yang adil, serta kesadaran warga untuk mematuhi hukum yang sudah berlaku. UU ITE adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Salah satu poin yang terdapat pada UU ITE yaitu tentang menyebarkan berita bohong atau hoax dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Hal tersebut diatur dalam pasal 45A ayat 1 UU ITE yang berbunyi,
setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan yang ketiga, menurut Anda, apakah yang perlu Anda lakukan di kemudian hari agar Anda terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan tersebut? Jadi yang perlu dilakukan di kemudian hari agar terhindar dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi adalah kita harus pandai-pandai memilah dan memilih informasi yang beredar di media sosial, karena belum tentu 100% informasi tersebut akurat. Sebab zaman sekarang ini sangat banyak terjadi pembohongan atau hoaxnya suatu informasi yang membuat kita langsung asal percaya terhadap informasi tersebut. Karena tidak semua informasi di media sosial itu akurat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.